Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang strategi TOEFL yang ke-15, yaitu invert the subject and verb with question words. Nah, untuk strategi ke-15 dan beberapa strategi kedepannya, kita akan belajar bagaimana cara kita menginvert. Menginvert itu adalah membalik. Membalik apa? Membalik kalau awalnya template dari suatu kalimat itu subject verb. Setelah kita belajar strategi ini, kita tahu kapan waktu yang tepat kita harus membalik verbnya terlebih dahulu dan kemudian diikutin oleh subjeknya. Kalau pola secara general pada kalimat adalah subject verb, untuk kasus-kasus tertentu atau untuk bagian-bagian tertentu, kita menuliskan terlebih dahulu verbnya, baru subjeknya. Salah satunya di mana? Di question words, di kalimat-kalimat tanya. Nah, dari strategi ini kalian nanti belajar bagaimana caranya membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris, yaitu dengan cara membalik verbnya terlebih dahulu dan diikuti dengan subjeknya kemudian. Contohnya nih, kalau misalkan aku punya suatu kalimat he can go to the movie. Nah, bagaimana cara kita membuat kalimat tanyanya? Nah, kalau kita punya model, ya, model di sini adalah can, bisa will, bisa would, ya, itu namanya model. Kalau dalam suatu kalimat mengandung model, untuk membuat kalimat tanyanya kita harus can-nya ini kita pindahkan ke depan. Oke, ini adalah bentuk kalimat tanyanya, aku bikin tinta yang berbeda. Can-nya kita pindahkan ke depan. Can he go to the movie? Jangan lupa question marknya, tanda tanyanya jangan lupa. Nah, inilah bagaimana cara kita membentuk suatu kalimat tanya dengan model he can go to the movie. Kita pindahkan can-nya ke depan, di mana can itu adalah verb. Kita tahu itu semua dan kita setuju dengan itu. Can adalah verb yang awalnya subject verb, ketika dibuat kalimat tanya menjadi verbnya terlebih dahulu kan. Nah, ini contoh yang pertama. Oke, he can go to the movie. Ini yang pertama. Ketika dibuat kalimat tanya menjadi can he go to the movie. Contoh lagi, you would. Nah, would ini adalah salah satu model, ya. You would tell me the truth misalnya. Tell me the truth. Bagaimana cara kita membuat kalimat tanyanya? Nah, tadi ingat model, kita harus pindahkan dia ke depan. Berarti would you tell me the truth? Akankah kamu beritahukan aku yang sebenarnya? Itu artinya. Nah, itu contoh kedua. Sekarang, kalau misalkan, ya, poin ketiganya, misalkan she was sick yesterday. Bagaimana cara kita membuat kalimat tanyanya? Ini kan was ini bukan model lagi ya. Ini tuh udah kata bantu atau to be bisa. Kata kerja bantu pada intinya. Nah, kalau kalian melihat subjek dan kata kerjanya itu merupakan kata bantu to be, am, are, was, were, okay, is, cara membuat kalimat tanya ya sama seperti model. Kita pindahkan was-nya ini tuh ke depan. Ya, was she sick? Nah, yesterday. Jadi posisinya yang awalnya subject verb jadi verb subject kan. Nah, gitu. Jadi was she sick yesterday? Artinya apa? Apakah dia sakit kemarin? Kayak gitu. Contoh lagi yang keempat ya. Yang keempat itu kalau misalkan nih, nah, kalau aku punya kalimat he goes to the movie, nah, ini sedikit berbeda sama yang poin pertama tadi. Contohnya, kalau tadi pakai modal can, ini menggunakan kata kerja aktif. He goes to the movie.
Bagaimana cara kita membuat question words-nya nih? Sorry, ini nggak pakai tanda tanya ya. He goes to the movie. Bagaimana cara kita membuat kalimat tanyanya? Goes, karena kata kerja goes merupakan kata kerja tunggal karena ada es-nya, berarti dia kata kerja tunggal. Oke. Nah, kita membutuhkan suatu kata bantu untuk membuat kalimat tanya dari kalimat ini. Kata bantu apa yang paling cocok adalah does. Nah, does he go? Nah, es-nya ini jadi hilang, pindah ke kata bantu does-nya ini gitu. Does he go to the movie? Oke, ini adalah cara kita buat kalimat tanya kalau kata kerjanya dalam bentuk aktif tapi ada es-nya. Dan kata kerja itu kata kerja aktif, bukan modal dan bukan to be. Does he go? Jadi kalau es-nya itu pindah ke does-nya. Oke. Kalau sekarang aku ingin ganti subjeknya menjadi jamak misalnya, biar kalian paham ya. Kalau ini subjeknya atau ya dalam aku kasih tanda kurung, kalau misalkan subjeknya menjadi they, maka verbnya akan menjadi go aja nih, nggak ada pakai es lagi. They go to the movie. Oke. Bagaimana cara kita buat kalimat tanyanya? Nah, does-nya ini yang tadinya pakai es itu menjadi do. Oke. Do he go to bla 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 to the movie? Kenapa kayak gitu, Dis? Karena di sini nggak pakai es go-nya karena ini merupakan verb dari subjek yang jamak. Oke. Nah, kalau misalkan ya ini lagi ya contoh yang terakhir kalau aku bilang. Dari sini aku harap kalian paham nih cara membuat kalimat tanya. Kalau misalkan dalam bentuk masa lampau, misalkan dalam bentuk past misalnya. Gimana? Nah, misalkan you told me the truth. Nah, sorry nggak pakai kalimat tanya ya. You told me the truth. Bagaimana cara kita bikin kalimat tanyanya? Karena di sini told adalah kata kerja aktif tapi dalam bentuk masa lampau, dalam bentuk past, maka kita kan harus pakai kata bantu di depannya, ya dong. Karena di sini verb kedua, maka kata bantunya juga harus dalam bentuk past, yaitu apa yang datang? Did. Nah, gitu. Did you? Told-nya ini berubah menjadi tell me bla bla bla, ya. Did you tell me the truth? Apakah kamu memberitahukan aku yang sebenarnya, tapi dalam konteks masa lampau. Gitu. Oke. Nah, oke. Kemudian kalau kita bicara tentang question, ya, question words ini tidak terlepas dari 5W plus 1H dong. Ya kan? Dimana 5W itu apa aja? Ada ya kita bisa list apa-apa aja. What, ya. 5W-nya itu ada what, when, who, apalagi where, lagi what, when, who, where, kemudian ada why, nah why dan how. Nah, inilah 5W 1H. Sekarang aku ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana cara kita membentuk suatu kalimat tanya menggunakan question word ini gitu. Berarti kalau ada question word ini ya, atau ada 5W 1H ini plus satu tanda tanya, berarti itu kita akan ngomongin suatu kalimat tanya. Karena gini, kalian familiar nggak dengan what, when, who, where, why, how? Itu merupakan salah satu ya, mereka ini juga adalah konektor dari adverbial clause dan juga ada yang beberapa konektor dari noun clause.
Kalau gitu, kalian harus benar-benar memahami mana yang termasuk kalimat tanya dan mana yang berupa adverbial clause ataupun noun clause kayak gitu. Jadi, salah satu ciri yang paling general adalah kalian harus cek apakah ada tanda tanya. Kalau tanda tanya, kita bisa menggunakan inverted subject nanti. Kalau misalkan nggak ada tanda tanya, hati-hati, bisa jadi itu adalah apa? Adverbial clause ataupun noun clause kayak gitu. Nah, bagaimana cara membuat kalimat tanya menggunakan what, when, who, where, why? Ya, aku kasih beberapa contohnya aja kayak gitu. Kayak gini. Misalkan aku punya kalimat tanya, what is the homework? Nah, what is the homework? Oke, kalau kita jawab, itu kan nanti jawabannya the homework is, ya dong. Nah, berarti secara nggak langsung ini adalah hasil verb yang sudah di-inverted, yang sudah dibalik. The homeworknya adalah sebagai subjeknya dan verbnya adalah is-nya. Kita tinggal tambahkan aja question word-nya, what, kayak gitu. Oke, itu buat kalimat tanyanya. Nah, hati-hati nih, aku punya suatu kalimat ya. I do not know, ya. I do not know what the homework is. Sekarang pertanyaannya, what the homework is ini bisa kalian balik nggak? Ini kan tadi ada what-nya sesuai dengan question word-nya tuh. Kalian bisa balik nggak? Jawabannya absolutely kalian tidak bisa balik karena ini adalah noun clause. Ya, dia berfungsi sebagai noun clause. Kenapa? Karena ini merupakan objek dari know. Objek dari kata kerja yang merupakan salah satu fungsi dari noun clause. Lagian yang paling penting big ya, big, kita ngeliat big picture-nya. Ini itu tidak ada tanda tanya di sini di poin kedua. Jadi kalian tidak bisa balik. Oke, di sini aku mau highlight mana yang bisa kalian balik dan mana yang nggak bisa kita balik. Contoh lagi, aku bikin suatu kalimat tanya. Misalkan kita menggunakan modal misalnya ya. When, nah tambahkan when. Nah, pakai modal di luar, menggunakan modal di luar. When can I leave? Misalnya. Nah, ini kan sebenarnya I can live gitu kan. Tapi kita balik modalnya di luar ya. Can-nya ini sebelum subjek dan kita tambahkan question word di awalnya. Kita tambahkan when di awalnya. Jadilah dia kalimat tanya. Oke. Nah, ini tuh bisa kita balik karena ini merupakan kalimat tanya. Hati-hati kalau misalkan kayak gini. When I can live, comma, I will take the first train, misalkan the first train. Nah, kalau kayak gini, ini when yang ada di sini ini kita tidak bisa balik. Pertama, satu nggak ada tanda tanya, dan kedua ini merupakan adverbial clause. Ya kan, ini kan template adverbial clause kita udah belajar. Jadi when I can live ini kita tidak bisa balik. Yang paling penting kalian harus lihat bahwa harus ada tanda tanya ketika kita ingin membalik verbnya di luar. Baru subjeknya. Oke. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang invert the subject and verb with question words, aku punya 10 soal tentang grammatical error. Seperti biasa, kita tentukan mana subjek, mana verbnya, dan mana kalimat tanyanya. Terus berdasarkan teori yang telah kita pelajarin tadi, tentukan bahwa apakah kalimat ini benar atau salah gitu. Kalian bisa post dulu videonya. Kalau sudah, baru kita jawab sama-sama. Oke. Nomor 1. The phone company is not certain when will the new
directories be ready. Right, kita ngelihat mana subjeknya, the phone company. Kemudian verbnya yang mana? Is. Nah, oke. Terus di sini kita ngelihat ada when. Kita merahin dulu when ya. Oke, ini nggak ada tanda tanya, tapi dia balik will-nya ini ya sebelum the new directories. Kayak gitu. Ini kan sebenarnya template dari kalimat tanya karena dia balik will duluan. Tadi ingat kalau model kita bikin ya pertanyaannya itu will-nya tuh di depan. Baru kalau kita mau tambahkan 5W1H sebelum will lagi. Itu intinya. Nah, berarti ini dia buat dalam template kalimat tanya tapi tidak ada question mark. Maka aku bisa bilang kalimat ini incorrect. Kenapa incorrect? Karena ya tidak ada tidak ada tanda tanya di sini. Ya seharusnya ini tuh kalau mau kita benerin ya seharusnya when the new directories will be bla bla bla. Jadi will be ini akan menjadi adverbial clause. Oke. Nah, itu poinnya. Sekarang nomor 2. The professor does not understand why so many students did poorly on the exam. Oke. Mana subjeknya? The professor does not understand, ini adalah verbnya. Why? Kita ngeliat di sini ada ya why. Kita ngeliat ke depannya tuh nggak ada question mark, nggak ada tanda tanya. Kita ngeliat so many students. Yes, ini subjek lagi dan ini ada verbnya. Kalau aku bilang nomor 2 ini itu udah benar. Kenapa? Karena dia nomor 2 ini tidak membalik verbnya terlebih dahulu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah template dari apa kira-kira? Template dari noun clause karena does not understand. Understand itu adalah verb. Kalau dia setelahnya ada konektor subject verb, berarti ini adalah noun clause sebagai objek dari kata kerja understand ini. Makanya dia adalah noun clause. Dan tidak ada question mark. Makanya ini tuh udah bener. Jadi tidak perlu dibalik. Itu nomor 2. Nomor 3. How new students can get information about parking. Yes, ini ada question mark di sini, ada tanda tanya. Berarti kita harus make sure bahwa kalimat ini itu di-invert verbnya terlebih dahulu baru subjeknya. Di sini ada how. Nah, kita ngeliat ini itu can get. Nah, can get ini kan tidak dibalik ya. New students adalah subjeknya, can get adalah verbnya. Ini tuh salah. Karena apa? Can-nya tuh masih nempel dengan verb base-nya. Oke? Masih nempel dengan get-nya. Kalau aku mau benerin ini akan menjadi how can dulu new students get information bla bla bla. Jadi ini udah dibalik, baru ini bener template dari kalimat tanya. Ya. Itu nomor 3. Nomor 4. Where. Nah, ini ada where dan ada tanda tanya. Berarti kita harus make sure dia itu dibalik. Where. Oke. Is. Oke. Nah, ini is terlebih dahulu. Baru it-nya. Yang mana it itu adalah subjeknya. Maka nomor 4 ini yes, udah benar. Kenapa udah benar? Karena dia udah dibalik. Sesuai dengan maksud dari soalnya. Nomor 5. Only the pilot can tell you how far can the plane go on one tank of fuel. Kita ngelihat bahwa only the pilot. Nah, the pilot ini adalah subjeknya, can tell adalah verbnya, how ada how. Berarti di sini tidak ada question mark, berarti soal ini tidak menggunakan template dari question mark, artinya
verbnya itu terlebih dahulu ya. Question wordnya itu ada how, tapi kita harus lihat nih how ini berfungsi sebagai konektor atau question word di sini di soal nomor 5 ini. Nah, di sini yang benar adalah how ini berfungsi sebagai konektor karena nggak ada tanda tanya. Nah, kita ngeliat di sini masalahnya di sini can-nya ini dia taruh di depan sebelum the plane yang merupakan subjeknya. Seharusnya ini kan kalau aku benerin ya, how far the plane can go on one tank of fuel. Nah, karena apa? Karena ini bukan kalimat tanya. Ini melainkan adverbial clause. Nah, makanya nomor 5 ini kalau aku bilang adalah incorrect. Karena dia balik di sini can-nya sebelum the plane. Salah ya. Nomor 5 itu adalah incorrect. Nah, kita kemudian ke 5 soal berikutnya. Nomor 6. What type of security does he prefer for his investments? Nah, kita ngeliat ini ada question mark, ada tanda tanya, dan ada what. Kita ngeliat apakah dia balik ini. Oke. What type of security? Nah, tipe security seperti apa? Nah, does he prefer? Nah, kalau kalian notice bahwa ini itu adalah subjeknya, prefer itu merupakan verb. Awalnya itu he prefers pakai s. Karena dia bikin kalimat tanya, maka sesuai yang aku ajarkan di awal, ini tuh jadi does. Does he prefernya kita hilangkan s-nya. Jadi ini tuh udah bener. Ini adalah template dari kalimat tanya. Udah bener. Makanya nomor 6 ini karena dia sudah membalik ya. Das-nya itu berada sebelum subjek yang ditanyakan. Makanya nomor 6 ini udah correct. Nomor 7. Not even the bank president knows when the vault will be opened. Right. Kita ke soal nomor 7 sekarang. Not even the bank president knows. Oke. Ini verbnya. When the vault will be opened. Ini ada. Oke. Ini tuh nggak ada kalimat tanya. Nggak ada tanda tanya. Maka when the vault will be open adalah merupakan klausa. Klausa apa yang lebih tepatnya? Karena knows ini merupakan verb. Ya. Karena knows ini merupakan verb, maka when the vault will be open merupakan noun clause. Dan when berfungsi sebagai konektor. Jadi ini tuh udah benar karena tidak perlu dibalik. When the vault will be open berfungsi sebagai noun clause. Oke, nomor 7, nomor 8. How long it has been since you arrived in the US? Ini kita notice bahwa ada tanda tanya. Berarti kalimat ini dalam bentuk pertanyaan. Oke. How long? Yes, ini how-nya ada. Long it has been since you arrived in the US. Oke, gimana nomor 8 menurut kalian? Nah, ini ada additional information. Bagaimana cara kita membuat kalimat tanya. Ya. Kalau kita punya has been. Ini kan yang ditanyakan yang bagian sini. Ya, it has been. Oke. Nah, kalau kita punya has been, yang menjadi kata bantu itu adalah has-nya. Makanya kalau kita ingin bertanya how long, berapa lama, berarti how long has it been since bla 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 you arrive in the US. Ini adalah template kalimat yang benar kalau kita ingin bikin kalimat tanya. Jadi has-nya terlebih dahulu, baru it-nya. Oke, makanya nomor 8 ini incorrect.
karena dia tidak balik, hasnya tuh harusnya di depan. Nomor 9. The jury doubts what the witness said under the cross examination. Notice dulu bahwa kita tidak punya tanda tanya. Itu satu, berarti kita akan ngelihat ini tuh harusnya dalam bentuk klausa. Nah, the jury ini adalah subjeknya, doubts meragukan. Kita ngeliat setelah kata kerja ada what the witness said, berarti ini semua adalah noun clause. Dia merupakan objek dari kata kerja doubts. Oke. Nah, berarti tidak perlu ada yang dibalik. Makanya nomor 9 ini udah bener. Karena what di situ bukan sebagai question word, melainkan sebagai konektor. Oke, nomor 10. Do you know why he wants to check an extended leave of absence? Nah, pertama-tama notice dulu untuk soal nomor 10 ini kita punya tanda tanya di sini. Itu satu. Di sini kalau kita ngelihat adalah you know. Kalau kita mau bikin kalimat tanyanya, udah bener nih. Kita menambahkan do. Ya, seperti yang di awal tadi yang aku jelaskan. You know, karena you merupakan subjek ya yang tidak menggunakan es atau s atau ies buat kata kerjanya, makanya kata bantu untuk bikin kalimat tanyanya adalah menggunakan do. Jadi udah bener nih ya, baru dia masuk klausa baru lagi, why he wants to stay. Nah, ini udah klausa baru. Yang penting yang ditanyakan do you know-nya. Makanya nomor 10 ini itu udah benar. Ya, sesuai dengan template yang kita pelajarin. Sekarang untuk menguji pemahaman kalian, aku punya soal di sini. Pilihan ganda, multiple choice. The lawyer asked the client why bla bla bla. Silahkan kalian pilih antara A, B, C, or D. Setelah kalian pilih jawabannya, kalian bisa komen di bawah kenapa kalian pilih jawaban tersebut. Sehingga aku harap kalian jadi lebih paham tentang strategi yang ke-15 ini. Oke? Nanti kita ketemu lagi di video strategi TOEFL yang berikutnya.